Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber Junior. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik? Oke, kita lanjutkan kembali apa yang sudah kita mulai di video pertama ya. Ini adalah bab 3 subbab 2 ya. Sekarang bagian yang kedua. Kita lanjutkan. Ayo kita membaca. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Wah, Indonesia itu kekayaannya luar biasa, terutama kekayaan budaya. Bahasanya macam-macam, ya, sukunya bermacam-macam, tarian daerahnya juga bermacam-macam. Gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda, ya. Jadi ada yang mirip-mirip, ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ya, ada tarian gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Ya, mereka menggunakan properti. Properti itu alat-alat. Ya, alat-alat yang digunakan untuk menari itu apa? Tongkat yang menggambarkan kayu penumbuh. Kemudian bambu dan biji-bijian dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Ya, di Kalimantan juga terdapat tarian perang yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggambarkan yang menggunakan properti. Ya, properti itu alat-alat ya, berupa mandau, perisai dan baju perang khas Kalimantan tentu saja. Ya. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang sangat penting. Ya, properti tari merupakan bagian dari perlengkapan. Ya, properti itu bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Ya, properti juga digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan agar lebih bagus lagi, agar mudah diterima, ya, memberi penekanan pada emosi tertentu. Nah, apa tari yang kalian kenal dari daerah kalian? Ya, kalau di daerah Pak Ali ini Surabaya, ya, di Surabaya ini yang terkenal adalah tari remo. Ya, sebenarnya tari ini berasal dari Jombang. Ya, tari remo adalah tari untuk penyambutan tamu. Biasanya di peragakan laki-laki, ya, karena yang lain kebanyakan perempuan, ini laki-laki ya. Laki-laki, misalnya perempuan ikut menari juga harus di make up laki-laki, pakai kumis gitu. Wah, gerakannya wah dintatung gitu. Nah, itu adalah tari khas dari Jawa Timur sebenarnya ya. Terutama Surabaya, Jombang yang dekat-dekat situ. Ya, ini tari remo. Kalau di daerah Jawa Timur lain banyak sekali, ya, ada reok Ponorogo. Wah, ini topeng yang besar gitu. Dadak apa lupa saya namanya. Oh, dadak merak. Wah, besar. Wah, itu topengnya itu digigit. Ya, di atasnya masih ada orang duduk lagi. Wah, ini orangnya memang punya kekuatan fisik yang luar biasa. Orang-orang Ponorogo ini. Ya, ayo berlatih. Dalam kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa, cari tahu tentang properti tari yang terdapat dalam tari-tarian yang terdapat dalam kolom di bawah ini. Kamu dapat mencari informasi terkait dengan properti tersebut di internet, buku-buku, majalah, atau bertanya pada guru sebagai salah satu sumber informasi. Buatlah selembar kertas A4 dan dekorasi dengan rapi. Kamu dapat mencari gambar tari yang sesuai untuk memperlihatkan keanekaragaman properti tari yang dimiliki oleh tarian daerah tersebut. Ya, tari reok, wah ini di awal reok Ponorogo, ada topeng reok. Topeng pun ada macam-macam ya. Reok Ponorogo itu ada topeng yang besar itu, topeng reok apa tadi lupa, dadak merak. Wah, dadak merak. Ada topeng yang kecil-kecil, ada topeng apa lupa saya, ganong atau enggak apa, kalau enggak salah topeng ganong. Terus ada topeng gerakannya gini-gini tuh, yang lincah itu, ganong itu. Terus macam-macam kok topengnya, ada yang topengnya mirip babi, ada yang topengnya mirip macam-macam. Jadi reok Ponorogo ini biasa dikombinasi juga dengan jaran kepang, misalnya ada kuda-kudaan gitu.
Terus ada kayak ini, kayak topengnya itu ada yang kayak ular. Wah, tak tak itu dipegang pakai dua tangan. Wah, ini bisa kesurupan ini yang pemain itu. Ya, asalnya daerah dari Ponorogo. Ya, terus kuda lumping ya, jelas kuda lumping ini propertinya pasti kuda dari Kepang, kuda dari Kepang. Kepang itu anyaman bambu, kuda dari anyaman anyaman bambu. Ya, kalau di Jawa Timur di Jaran Kepang ya. Kuda lumping itu kalau Jawa Timur istilahnya jaran kepang. Kepang itu adalah anyaman bambu, jaran itu artinya kuda. Jaran kepang. Kuda lumping ini eh, berasal dari daerah mana? Kuda lumping. Sebentar. Kuda lumping. Kapan hari sudah saya coba cari. Wah, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kuda lumping itu sambil nari-nari sambil makan beling. Wah, gitu. Kalau Ponorogo itu ada kekuatan mengangkat dadak merah itu. Kalau kuda lumping itu sama, ini yang nari sampai kesurupan juga, wis makan rumput, makan beling kuat itu. Wah, ini luar biasa. Ya. Terus ada tari jaipong. Kalau tari jaipong ini dari Jawa Barat, ini Jawa Barat. Kalau tari jaipong itu lebih gemulai, lebih luas, ya. Jadi propertinya jelas ini properti dari jaipong ini ya. Semuanya itu pakaian khas ya. Properti yang jelas semua adalah pakaian khas, pakaian khas. Ya, jadi semuanya pasti ada pakaian khas tersendiri. Topeng reog, reog itu biasanya pakaiannya hitam-hitam. Ya, terus ada ini sabuknya, ya, sabuk merah. Terus ada cemeti atau apa pecut kalau bahasa Jawa ini, bahasa Indonesia cambuk. Wah, ada cambuk. Jadi di sini propertinya saya tambahkan di sini aja ada cambuk. Ya, ada topeng ular, naga gitu, ular. Wah, Pak Ali itu kalau 17 Agustus suka ngeliatin, makanya rasa apa ini. Pernah ikut main juga ya. Dulu tetangganya Pak Ali ada yang seniman kayak gini ikut latihan dulu. Kalau jaipong nggak pernah saya. Itu harus perempuan ya, gerakannya kayak erotis itu. Nah, di sini lebih menonjolkan sisi feminisme kalau jaipong ini. Apa aja ini? Biasanya bawa kipas ya. Selain pakaian khas, biasanya bawa kipas. Di foto-fotonya itu ada bawa kipas itu. Nah, kalau tari baksa kembang, nah, kembang itu bunga. Baksa itu mungkin ya apa ya kayak rangkaian bunga gitu ya. Yang jelas propertinya itu membawa rangkaian bunga yang terdiri dari bunga asli Indonesia ya. Ada bunga melati, ada bunga kantil, ada bunga mawar. Biasanya sama dengan remo. Ya, ini adalah tari-tarian untuk menyambut tamu. Jadi nanti bunganya dikasihkan ke tamunya. Ini tari baksa kembang. Tari baksa kembang dari daerah mana ini? Dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Disingkat Kasela. Ada penyanyi terkenal dari Kasela, Kalimantan Selatan. Terus tari Serampang 12. Tari Serampang 12 ini berasal dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Di sini menggunakan selain pakaian khas adalah sapu tangan ya, sapu tangan berwarna cerah. Serampang 12. Terus ada tari merak. Ya, tari merak ini kalau ini jadi Jawa ya. Saya lupa Jawa ya. Oh, DI Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta. Tari merak ini jelas pakai topi yang ini. Topinya itu
kayak gambar merak, topi kepala merak ya, topi kepala merak. Terus pakaian khas itu bentuknya seperti merak juga, ya. Tari topeng dari DI Yogyakarta juga, dari Istimewa Yogyakarta. Nah ini jelas pakai topeng. Selain pakai ya ini, selain pakai pakaian khas, ya. Selain itu biasanya kalau daerah istimewa Yogyakarta, ini telinganya dikasih sumping gitu. Jadi kayak telinga pasangan yang lebih tinggi gitu, biar seperti kayak elf, seperti peri ya. Sumping biasanya pakai sumping, terus pakai ini apa? Kayak yang di dada itu apa namanya? Apa? Mongkran, nah mongkran. Terus biasanya juga pakai sampur kayak ini loh, apa selendang. Ya, tari topeng terutama pakai sampur. Ya, kalau tari merak nggak pakai sampur, tapi desain dari pakaiannya itu seperti merak. Kalau diginikan itu kayak ada sayapnya gitu. Kepalanya itu kepala burung merak. Nah, itu adalah keanekaragaman. Kalau yang paling hafal Pak Ali jelas tari remo orang Surabaya. Itu tari remo ya. Itu ada selendangnya juga. Tak cing nah, gitu. Terus kakinya itu ada kayak ini apa? Ada lonceng-loncengnya kecil-kecil ya, apa kempieng itu ya. Ada lonceng kecil-kecil terus ditaruh di kaki. Jadi kalau tadinya digerak-gerakkan bisa cek ya gitu. Terus ada selendangnya gitu. Nah, terus pakaiannya hitam-hitam biasanya, nuansa hitam pakaiannya. Terus pakai kumis biasanya. Kalau perempuan ya digambari kumis pakai pensil gitu ya. Nah, kalau Pak Ali mungkin nggak perlu digambarin lagi sudah ada kumisnya. Nah, itu gerakannya, wah gerakannya kalau Jaipong tadi lebih gemulai gitu, kalau Remo itu lebih tegas. Wah, ini energik ya. Penekanannya lain, budaya kearifan lokalnya lain ya. Tuliskan 3 hal penting yang kamu dapatkan dari pelajaran hari ini. Dari ketiga hal tersebut, mana yang paling menarik, mengapa hal tersebut menarik bagimu. Nah, ini kalian melihat apa yang menarik, coba tuliskan. Kegiatan bersama orang tua. Bersama dengan orang tuamu, bacalah kembali penjelasan tentang gangguan diare. Buatlah kartu informasi yang berisi penjelasan tentang penyebab diare. Ya, kalau kalian lupa, lihat video sebelumnya. Nah, ini adalah suasana di pasar, ya ada penjual, ada pembeli, ini penjualnya ya. Nah, wih, enggak, balik ini penjualnya kelihatannya, ini penjualnya, ini pembelinya, ini bawa barang bawaan ya, balik ya, ini menerima uang ini penjualnya. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Siapa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Ya, yang jelas di pasar kita bisa ketemu sama penjual dan pembeli. Di pasar juga ada petugas keamanan, keamanan. Terus ada lagi apa? Petugas kebersihan. Terus juru parkir. Nah, juru parkir. Macam-macam, banyak profesi yang ada di situ. Mungkin polisi juga ada ya di situ. Ya, jadi satu dengan petugas keamanan ya. Terus ada ini distributor, mungkin bukan penjual apa, distributor itu yang menyalurkan antara produsen dengan penjual itu distributor. Terus kuli pasar ya, yang bantu-bantu ngangkat-ngangkat gitu. Jadi di pasar itu banyak sekali profesi yang menggantungkan kehidupannya di situ ya. Jadi mencari nafkahnya di pasar banyak. Ya, termasuk mungkin tukang becak, ya, tukang ojek, banyak sekali. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Pertama ditanam petani. Setelah panen dibawa tengkulak. Terus disalurkan di pengepul. Terus didistribusikan ke pedagang.
pedagang, terus baru sayurnya bisa nyampe ke rumah kalian dibeli sama ibu kalian. Ya, aktivitas apa saja yang dapat ditemukan di gambar di atas? Aktivitas apa? Menjual dan membeli. Menjual, membeli. Tawar menawar itu aktivitas juga. Tawar menawar. Ya. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pasar di atas? Yang terlibat di sini jelas ada penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Lengkapi tabel berikut ini berdasarkan pengamatanmu terhadap gambar pasar di depan. Jenis aktivitas, pelaku aktivitas. Aktivitas menjual. Jelas penjual. Membeli. Jelas pembeli. Menjaga keamanan. Tapi kalau menjaga keamanan tidak ada ya gambar ya. Terhadap gambar di atas ya. Hanya yang ada di gambar aja. Ya, jadi hanya ada penjual dan pembeli. Wah, ternyata ada beragam aktivitas di sebuah pasar ya. Bagaimana dengan lingkungan sekitarmu? Aktivitas apa saja yang dapat kamu temui di sana? Dan siapa sajakah yang melakukannya? Kalau ini mau ditambahkan, walaupun di gambar tidak ada, saya pakai tinta lain. Ya, menjaga keamanan. Keamanan, yaitu satpam dan polisi. Terus ada juga yang mengangkut barang. Dilakukan kuli pasar. Terus kemudian apalagi penjaga keamanan, menjaga sepeda. Nah, ini bisa keamanan termasuk juru parkir. Ini untuk keamanan jalan. Terus menjaga kebersihan. Ya, petugas kebersihan ya. Petugas kebersihan. Atau menjaga ya. Dan kebersihan ini bukan hanya petugas kebersihan sebenarnya yang menjaga, seluruh yang ada di pasar harus ikut menjaga. Tapi yang bagian ngangkat-ngangkat sampahnya itu ya petugas kebersihan ya. Wah, ternyata ini sudah kita baca tadi. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan di bawah ini. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial disebut dengan pembangunan sosial. Ya, jadi pembangunan sosial adalah semua aktivitas menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Semua aktivitas sosial ekonomi yang dimaksudkan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Ya, adalah pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material saja, bukan barang-barang saja, tetapi spiritual. Kita merasa tenang, ya. Dengan demikian memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Ayo berlatih, amatilah lingkungan sekitarmu dan cari tahu aneka aktivitas yang ada. Temukan beberapa aktivitas yang menurutmu menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Aktivitas tersebut dapat dimaksudkan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Buatlah laporan observasi yang di dalamnya memuat hal berikut. Pengamatan secara umum kondisi lingkungan di sekitarmu. Sekitarmu itu ada apa? Misalnya lingkungan pertanian. Ya, ada kegiatan menanam. Jadi ada seseorang yang memiliki tanah, ya, jadi ada petani dengan tanah yang luas, tidak mungkin bisa mengerjakannya sendiri, ya, meminta tetangga membantu menanam. Dengan memberi upah tentu saja ya, dengan memberi upah. Nah, ini ada hubungan ekonomi dan sosial, hubungan baik antar tetangga jadi terikat dengan baik ya.
karena pekerjaan itu nggak diberikan ke orang lain tetapi tetangganya sendiri misalnya. Terus ada manfaat ekonomi juga, yang punya tanah jadi beruntung karena tanahnya ada yang membantu mengerjakan, ya, yang ikut menanam tetangganya tadi juga beruntung karena mendapat pekerjaan, mendapat penghasilan, ya. Nah, inilah pembangunan sosial ekonomi, ya. Buatlah laporan observasi yang ada ini, contohnya kalian observasi yang lain, ada apa saja di lingkungan sekitar kalian yang berhubungan dengan sosial dan ekonomi. Misalnya ibu kalian tergabung dalam ibu-ibu ini grup WA, ya, ada grup WART, WART, ibu-ibu. Ibu-ibu. Nah, biasanya ibu-ibu itu punya dagangan masing-masing. Di WA RT itu tidak hanya mengumumkan apa yang terjadi di RT aja. Ibu yang A jualan, misalnya jualan baju, ibu yang B jualan buah, ibu yang C di situ jualan produk-produk misalnya buku, ada yang jualan HP, ya, handphone. Jadi ada kegiatan ekonomi juga di dalam grup WA RT. WA itu WhatsApp, ya. Ya, biasanya ibu-ibu itu pakai WhatsApp, ya. Buatlah observasi yang di dalamnya pemodal berikut itu juga bisa kalian contohkan. Kalian tanya ibu atau ayah kalian kegiatan ekonomi di sekitar kalian itu apa, ya. Pengamatan secara umum kondisi lingkungan di sekitarmu itu apa? Pengamatan secara khusus tentang salah satu aktivitas yang menurutmu berkontribusi dalam pembangunan sosial. Misalnya bukan secara finansial, tapi misalnya program-program PKK untuk posyandu, itu kan sosial, ya, pembangunan sosial. Ya, manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Kalau posyandu mungkin manfaat ekonominya adalah ibu-ibu jadi bisa menghemat biaya untuk berobat, ya, itu sosial ekonomi juga. Posyandu itu kalau dihubung-hubungkan bisa, ya, apalagi mungkin ada kelompok-kelompok usaha bersama yang ada di sekitar rumahmu, ya, misalnya bikin catering, bikin apapun, ya, kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar rumahmu. Tidak hanya ibu-ibu, mungkin bapak-bapak juga, ya. Oke, tanya orang tua kalian. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Spiritual misalnya kegiatan mengaji, ya, mengaji bersama itu kan spiritual, ya. Bagi yang muslim mungkin, yang Kristen mungkin ada ini, ya, doa bersama, kelompok doa, ya, ada kelompok doa, ada acara retreat, ya, yang dilakukan mungkin di lingkungan sekitarnya, ya. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi, contohnya pasar. Ya, pasar ini keanekaragamannya sangat tinggi, orang dari berbagai macam suku ada, berbagai macam agama ada, berbagai macam ras ada, ya, karena pasar itu tempat bertemunya hampir semua orang, ya. Kita tetap harus menjaga nilai-nilai Pancasila dimanapun kita berada. Ayo mengamati. Amatilah gambar pasar yang disajikan sebelumnya. Perbedaan apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Ya, apa yang jelas perbedaan jenis kelamin, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ya, harus saling menghormati juga itu. Terus perbedaan usia, ada yang tua, ada yang muda di pasar. Perbedaan suku, perbedaan bahasa mungkin. Kalau di Surabaya ini ada 2 bahasa yang ada 3 malah yang dipakai. Ada bahasa Madura, ya, kebanyakan pedagang dari Madura itu memang banyak yang jadi pedagang. Terus ada bahasa Jawa, ya. Terus ada bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau di pasar itu ada orang yang ngomong Jawa juga ada, orang yang ngomong Madura ada, orang ngomong bahasa Indonesia ada, ya. Jadi ya tergantung mereka lagi ngomong sama siapa, ya kan gitu. Ya, perbedaan-perbedaan ini apakah harus kita pertentangkan? Kamu ngomong Madura, saya ngomong Jawa, tidak usah. Saling menghormati. Itulah kenapa Indonesia ini menjadi negara yang sangat kaya, ya, karena keragaman ini, ya. Pelangi tidak akan menjadi indah kalau nggak warna-warni, kan gitu.
Apakah orang-orang yang beraktivitas tersebut memiliki kebiasaan yang sama? Jelasan enggak juga. Ada yang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, biasanya tujuannya baik. Ya, kebiasaannya aja yang berbeda. Ada yang punya kebiasaan selalu memperhitungkan segala apa yang dikeluarkan dan diterima. Ada yang lebih, ya sudahlah, sedikit aja beda, ambil aja. Ada yang gitu. Ya, semua punya dasar pemikiran baiknya masing-masing. Ya, kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu lama dikenal dengan adat istiadat. Ya, contohnya adat istiadat adalah eh, mencium tangan orang yang lebih tua saat bersalaman misalnya. Itu ada daerah tertentu yang tidak seperti itu, ada yang seperti itu. Ada cara berpapasan. Monggo, kalau orang Jawa, orang Surabaya monggo, mungkin orang Sunda mangga, mirip-mirip ya, intinya sama. Ya, eh, kalau ketemu bapak dan ibu guru, pagi pak, pagi bu, kan gitu ya. Kalian tidak bilang monggo gitu kan kalau di sekolah. Itu masalah adat istiadat, kebiasaan yang mengikat masyarakat dan langsung dalam jangka waktu cukup lama. Ngomong sopan sama orang tua, ya. Kalau ada orang tua duduk, jalannya agak dibungkukkan sedikit kalau di depannya, gitu. Itu adat istiadat. Ya mungkin ada daerah lain yang enggak, ya karena adatnya memang beda. Ya apa, kita harus menghormati. Ya, adat istiadat merupakan kebiasaan sosial sejak lama dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contohnya saja adat istiadat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur, Jawa Tengah ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya adalah mereka memiliki ikatan berdasarkan pada persahabatan. Orang Osing itu kalau laki-laki meminang perempuan itu diculik. Diculik yang perempuan itu. Jadi itu menunjukkan kegagahan laki-laki bisa menculik perempuan. Tapi kalau daerah lain diculik bisa masuk penjara itu. Ya, ya ini adalah kearifan lokal masyarakat Osing harus kita hormati. Ya, ayo berlatih. Lakukanlah sebuah wawancara sederhana ke beberapa orang temanmu, cari tahu apa saja kebiasaan adat istiadat yang mereka miliki. Gunakanlah tabel berikut untuk membantu ceritakan wawancaramu di depan kelas. Sopiah, asal Subang, Jawa Barat. Ya, adat istiadat yang biasa dilakukan sisingan, tradisi mengarak anak sehari sebelum kitan dengan menggunakan tandu bentuk singa. Nah, sisingan, singa. Nah, ini Sopiah. Mungkin saya tambahkan Pak Ali. Nah, ini adalah asal daerah Surabaya. Ya, adat yang biasa dipakai adalah pulang kampung saat Lebaran. Kampung saat Lebaran. Kalau ini sih bukan orang Surabaya aja ya, orang mana ya. Ya, tapi mungkin ada ya. Mungkin suku tertentu, ada tertentu yang tidak perlu pulang kampung, mungkin ada. Ya. Terus Lebaran di tempatnya Pak Ali itu 7 hari. Wah, hari ke-7 baru bikin ketupat. Hari ke-7 ke-7 Lebaran membuat ketupat. Ini sebenarnya pulang kampungnya ke Kediri ya. Jadi ini adalah ciri khas bagaimana orang Kediri desa ya melaksanakan Lebaran. Mungkin orang lain, jangankan di daerah lain, sama-sama Jawa Timur aja, mungkin Lamongan itu sudah beda adat istiadatnya. Ya, jadi tidak membuat ketupat pada hari ke-7 atau hari ketiga, terus saling mengirim tenaga, mungkin tidak seperti itu. Jadi ini adalah adat istiadat yang sudah mengakar. Jadi kalau nggak bikin seperti itu rasanya ada yang nggak enak. Ya, sebagai bangsa Indonesia adat istiadat mungkin di daerah kalian ada yang beda. Kalau di daerah saya ada karnaval, ya pesta arak-arakan seperti itu. Ya 17 Agustus itu sudah menjadi budaya. Saya nggak tahu daerah lain. Kalau kalian ada karnaval juga setiap 17 Agustus,
Boleh komen di bawah atau coba tuliskan adat-adat kalian yang ada di bawah ini ya, yang dari daerah lain terutama. Ya. Tahukah kamu apa itu sisingan? Bacalah informasi di bawah ini. Pertunjukan sisingan merupakan salah satu pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, ketekunan. Sila-sila Pancasila kena semua ini ya. Kerjasama ini adalah sila berapa? Sila keempat ya. Bisa sila ketiga juga persatuan Indonesia ya, bisa sila tiga lah cocoknya kerjasama, kekompakan ya. Ini juga sila tiga, kerja keras sila dua, ketertiban bisa sila lima, ketekunan bisa sila dua. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab yang baik tekun ini ya, adab kata kuncinya. Adab ini artinya budaya ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ada adabnya, ada budaya positif ya. Adab itu budaya yang positif, yang baik ya. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iring-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iring-iringan kembali ke tempat semula tanpa adanya kerumunan. Tentunya kerjasama yang baik tidak akan terwujud. Ya, hal ini semuanya bisa terwujud kalau ada kerukunan. Hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Ini salah satu iklan juga ya. Hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Lihat ini, bapak-bapak membangun pos kamling, ibu-ibu membantu memberikan minuman. Nah, ini laki-laki dan perempuan itu memang ada perbedaan dan semua memiliki perannya masing-masing. Ya, laki-laki yang tenaganya pada umumnya lebih kuat yang membetulkan ini, bikin pos kampung. Nah, kalau nggak makan ya dikasih ibu-ibu ya nggak selesai, sudah kelaparan ya. Ada perannya masing-masing, saling menyokong, saling mendukung ya. Masih ingatkah kamu dengan iklan media cetak? Saat mengamati sebuah contoh iklan di depan, ada pesan yang dapat kamu temukan dalam kalimat tersebut ya, kayak tadi ya, hidup rukun ya. Ini adalah ini boleh kita kategorikan sebagai iklan juga ya, suasananya hidup rukun cermin budaya bangsa. Wah, itu adalah iklan juga ya. Apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut ya? Jenis bahasanya jelas bahasa yang lugas ya, bahasa yang lugas, terus bahasa pengandaian ya. Ada lugas apa adanya ya. Jadi selain lugas juga masuk bahasa pengandaian ya, cermin. Wah, di pengandaian dia diandaikan sebagai cermin. Berarti tidak lugas juga ya. Jadi masuk bahasa konotasi ya, bahasa konotasi, bukan lugas, konotasi. Hanya saja bahasanya sederhana gitu loh, berkonotasi positif ya. Terus ada pengandaian. Diandaikan sebagai cermin ya. Apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut? Apa yang membuatnya sama atau berbeda dengan percakapan sehari-hari? Lebih indah kata-katanya. Memang kata-kata biasa tapi lebih indah ya, kata-kata lebih indah dan yang jelas singkat, mudah diingat. Singkat, padat, mudah diingat. Nah, gitu. Jelaskan. Ya, tadi ya sudah ya. Jadi percakapan sehari-hari memiliki bahasa yang berbeda dengan iklan atau media cetak. Maka iklan atau media elektronik juga memiliki bahasa yang bisa menjadi perbedaan dengan iklan media cetak. Jadi bahasa yang digunakan beda. Kalau media elektronik biasanya agak panjang karena merupakan kayak dialog, tapi di akhirnya ada tagline-nya. Tapi kalau media cetak harus satu kalimat langsung tagline-nya bisanya. Ya, tagline itu kalimat kunci, kata kunci. Ya, kalau media cetak lebih langsung, lebih cenderung ke kata kunci. Bersama dengan teman sebangkumu lakukan kegiatan berikut ini. Tentukan satu iklan media cetak atau iklan elektronik yang kamu ketahui. Tuliskan kalimat yang terdapat dalam iklan media cetak atau iklan elektronik tersebut. Diskusikan perbedaan dan persamaan kedua iklan itu. Identifikasi ciri bahasa iklan elektronik sebagai kesimpulan diskusi. Tampilkan hasil diskusi tersebut di depan kelas secara bergantian. Dengarkan hasil diskusi dari pasangan lain secara seksama. Kalian pilih aja dua iklan di media cetak
ya, 2 iklan, satu dari media cetak, satu dari media elektronik. Media elektronik boleh radio atau televisi, tapi televisi rasanya ya. Lebih apa ya, bukan hanya suara tapi ada gambar juga. Media cetak bisa dari majalah, bisa dari koran. Nah, kalian bedakan nanti. Tulislah sebuah kesimpulan singkat ya dari kegiatan yang baru saja kamu lakukan. Ya, kesimpulan singkatnya seperti apa? Ya, bacalah kesimpulanmu dan teman-teman sebangkumu, berikan kesempatan pada temanmu untuk memberikan masukan dan saran atas kesimpulan yang kamu buat. Penting ya, masukan dan saran itu untuk tujuan perbaikan. Ayo kita renungkan. Direnungkan dulu ya. Tuliskan 3 hal yang menurutmu kurang menarik dari pelajaran hari ini. Tuliskan mengapa tidak menarik ya. Berikan saran untuk membuat kegiatan tersebut kurang menarik. Ya, ini juga. Apabila kalian punya saran agar materi yang dibawakan oleh Pak Ali ini menarik, tulis di bawah ya. Oke. Bersama dengan orang tuamu, bacalah kembali penjelasan tentang berbagai aktivitas di lingkungan sekitar. Mintalah orang tuamu untuk memberikan 3 pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang kamu miliki. Jawab pertanyaan tersebut dengan jelas dan lengkap. Ya, ini tadi sudah ya kita bahas. Masih ingatkah kamu dengan gambar aktivitas pasar di atas? Ceritakan hasil pengamatanmu pada teman sebangkumu. Menarik untuk dicermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan. Akan tetapi semuanya saling bekerja sama. Tuliskan alasan-alasan mengapa orang memiliki perbedaan, seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, pekerjaan yang saling membantu, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama. Kamu dapat menuliskan alasanmu dan juga menanyakan kepada teman-teman yang lain tentang alasan mereka. Tuliskan semuanya dalam kotak di bawah ini. Menurut pendapatku, semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Ya, terus kalian mungkin juga mulai di sini ya. Untuk apa lagi? Untuk ini memenuhi kehidupan kebutuhan hidup bersama sudah. Untuk memenuhi kebutuhan akan keamanan. Keamanan ya, kalau bersatu rukun kan jadi aman ya. Mungkin juga agar pekerjaan cepat selesai, agar gotong royong ya, apapun sukunya, agar tercipta kerukunan. Boleh tercipta kerukunan ya. Mengatasi masalah lingkungan, mengatasi masalah lingkungan bersama-sama. Misalnya masalah lingkungan adalah mengatasi sampah ya, bergotong royong, nggak boleh pilih-pilih agama apa suku apa ya, bergotong royong untuk memberikan sampah, membersihkan saluran air misalnya. Ini kan musim kemarau, habis ini musim hujan. Sebelum musim hujan, ya masyarakat berkumpul untuk membersihkan saluran air agar nanti kalau hujan tidak terjadi banjir. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan bersama lintas agama, ya, lintas budaya, lintas suku, lintas bahasa, ya, sesama orang yang tinggal di lingkungan tertentu. Banyak sekali contoh selain ini, ya. Nah, kemudian ini ada, ayo mengamati, ini ada apa ini? Tari-tarian kelihatannya orang pakai topeng lah ini. Adalah tari-tarian daerah. Apa yang terlihat dari gambar di atas? Apakah hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? Ya, hubungannya peta Indonesia ini adalah Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ya, berbagai macam budaya, berbagai macam bahasa. Semua kata kuncinya adalah keragaman. Indonesia memiliki keragaman pulau, ya, keragaman suku, keragaman bahasa, keragaman macam-macam. Di pulau yang sama pun ada keragaman tentang cuacanya, suhunya. Jadi Indonesia luar biasa. Jangankan manusianya, hewan dan tumbuhannya ini paling termasuk salah satu negara yang mempunyai biodiversitas yang tinggi atau keanekaragaman hayati yang tinggi.
macam-macam hewannya banyak, macam-macam tumbuhannya banyak, bukan hanya budayanya. Ya, Indonesia itu kaya sekali. Ya, kalian harus bangga menjadi orang Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan, ya, pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia, lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika ini ada dalam pita yang dicengkeram oleh burung Garuda. Kata-kata ini tertulis dalam kitab Sota Soma, ya, yang ditulis oleh Empu Tantular sejak dulu sebelum Indonesia ini diikrarkan merdeka oleh Bapak Presiden kita yang pertama Soekarno. Ya, Indonesia sudah memiliki semangat Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah budaya dasar bangsa Indonesia. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi Pancasila itu sudah ada bahkan sebelum Indonesia ada sebenarnya semangatnya, ya. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di depan? Berikan pendapatmu. Kesimpulannya apa? Kita sebagai bangsa Indonesia yang sangat kaya akan keragaman, ya, bangsa Indonesia yang sangat beragam, baik bahasa, suku, ras, ya, budaya, ya, tetapi kita ini satu. Kita ini satu. Tujuan, ya, untuk kemajuan bersama. Ya, kita ini satu, yaitu Indonesia. Berikan contoh-contoh kegiatan yang dapat kamu lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Apa? Ya, misalnya memeriahkan HUTRI. Ya, ini kan kegiatan bersama-sama. Ya, barusan kita di situ ada mungkin perform atau pertunjukan tari-tarian, ada dari berbagai macam daerah. Pakaian kalian juga dari berbagai macam daerah. Terus kalian juga memakai pakaian dari berbagai macam profesi. Ya, itu hal-hal yang sudah kalian lakukan. Dengan keberagaman manusia dapat saling bekerjasama bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup bangsa Indonesia yang dipergunakan untuk bahasa Indonesia, ya, yang dipergunakan juga merupakan contoh yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat di masyarakat Indonesia. Jadi menggunakan bahasa Indonesia itu sudah merupakan cara kita untuk bisa bersatu dengan suku-suku lain. Karena dengan satu bahasa, satu cara ngomong, ya, kita itu merasa satu. Ya, walaupun mungkin berbeda suku. Ya, seperti itu, ya. Nah, kegiatan apa saja yang sedang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar tersebut? Apakah kamu pernah melihat kegiatan tersebut di lingkunganmu? Coba ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Nah, ini adalah anak-anak yang main gamelan, ya, atau biasa disebut kita karawitan, ya, yang ini yang menari-nari. Musiknya dari sini, ini menari. Mereka bekerja sama secara harmonis antara musik dan penarinya. Ya, mungkin daerah lain musiknya akan lain, penarinya juga lain, tapi semangatnya sama, yaitu harmonisasi. Ya. Kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bangsa Indonesia merupakan contoh upaya bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni bertujuan melestarikan budaya Nusantara, juga merupakan sebuah upaya membangun sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Dulu nggak boleh wanita sekolah terlalu tinggi, sekarang boleh. Ya, masih banyak lagi contoh pembangunan sosial budaya yang dapat ada di sekitar kita. Amati di daerah sekitarmu, ya, buat sebuah laporan. Judul laporannya apa, tujuannya apa, tempat pengamatannya di mana, tanggal berapa, hasil pengamatannya apa, kesimpulannya apa.
Ya, contohnya judul laporan kalian adalah Karang Taruna Remaja. Karang Taruna remaja di perumahan kalian. Ya, tujuan laporan mengetahui keragaman, persatuan dalam keragaman. Ya, persatuan dalam keragaman. Ya, tempat pengamatan di perumahan mungkin atau di kampung, tanggal pengamatannya berapa, hasil pengamatannya. Contohnya, walaupun daerah saya itu terdiri dari berbagai macam daerah, ya, orang yang tinggal di daerah saya ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Ambon, ya, tinggal di daerah saya, tetapi pemuda-pemudanya, ya, kakak-kakak kalian itu bisa bersatu untuk membangun Karang Taruna Maju. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian simaklah percakapan Benny Siti di bawah ini. Dayu, kalau kamu apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan nasional budaya, Ben? Menurutku, acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Kita juga turut memperkenalkan pada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita untuk mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Siti, betul Ben, betul sekali Ben. Kamu tahu nggak? Acara kuliner Nusantara diadakan minggu lalu itu sukses besar loh. Semuanya berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya. Wah, ini Pesona Pangan Nusantara ke-10 Jogja Expo Center tanggal 27 November sampai 1 Desember 2015. Iklan memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Wah, ini macam-macam kue ditaruh di sini untuk apa? Wah, orang membayangkan sebelum datang ke acara pasti banyak kue yang enak-enak itu. Nah, gitu ya. Berikut ini adalah kegiatan yang sebaiknya dilakukan bersama-sama dengan orang tua di rumah. Amatilah 2 buah iklan di televisi dan tulislah kata kunci iklan tersebut. Diskusikan dengan teman-temanmu keesokan harinya tentang iklan dan kata-kata kunci yang temukan. Judul iklannya apa, kata kuncinya apa. Ya, di video sebelumnya saya berikan judul iklannya adalah Nutrisari kalau gitu ya, kalau nggak salah Joshua itu judul iklan adalah misalnya Nutrisari. Kata kuncinya jeruk, kok makan jeruk. Nah, jadi kata kunci iklannya itu sebutkan bahwa kita butuh vitamin C. Ya. Kemudian kalian cari yang lain ya. Oke. Bacalah percakapan di bawah ini secara bergantian. Siti, jadi tidak kita belajar bersama hari ini. Udin, ya, jadi ya di rumahku. Dayu, asik. Udin, aku sudah menyiapkan minuman ringan loh. Itu yang sedang banyak diiklankan akhir-akhir ini di televisi. Sejak saat ada iklan itu, aku selalu membelinya. Ya, wah, setahuku semua jenis minuman ringan itu tidak baik bagi kesehatan, Din. Kadar gula dan pengawetnya tinggi. Belum lagi bahan-bahan kimia lainnya. Jangan terlalu sering mengonsumsi minuman ringan seperti itu. Bisa jadi kamu benar, Siti. Pamanku pernah mengatakan hal yang sama. Namun di iklan disebutkan bahwa minuman ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Artinya minuman ini juga memiliki manfaat, bukan? Tentu saja semua iklan dimaksudkan untuk menarik hati pembelinya. Tetapi tidak semua yang diiklankan itu memang benar adanya. Kita harus berhati-hati dalam memilih apa yang kita konsumsi. Ya, kadang-kadang memang ada maksud tersembunyi di dalam iklan itu. Tidak apa adanya disampaikan kadang, ya. Minuman rasa jeruk ternyata tidak ada jeruknya, itu hanya perasa jeruk. Lah itu kan tidak disebutkan. Ada tulisan kecil gitu, essence jeruk ternyata. Ya, tulisan yang besar apa gambar jeruk. Ya, gambarnya memang jeruk, tapi tidak ada jeruknya di situ. Hanya essence jeruk adalah zat kimia yang rasanya seperti jeruk. Jadi tidak baik untuk kesehatan. Nah, kadang-kadang sering seperti itu. Siti, setuju dengan Dayu. Wah, ternyata penggunaan kata-kata kunci itu sangat bermanfaat ya, terutama menarik perhatian pendengar dan pembaca. Jika memang demikian, bagaimana kalau kita membuat lautan minuman sehat sendiri? Betul sekali, Siti. Sekarang ada yang dikenal dengan infused water atau minuman berenergi. Ya,
infused water atau spa water atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus, ini sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Kini air infus juga merebak sampai Indonesia, ya. Jadi air yang sebelum kita minum dikasih buah-buahan dulu, air infus, ya. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih. Kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya menjadi enak loh. Ada kasih bisa ada isi-isinya gitu ya. Namun jangan hanya ikut-ikutan mengonsumsinya. Kenali dulu manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dan botol tersebut. Dengan mengetahui manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Minuman kesehatan, contohnya di sini adalah 1,5 sendok makan perasan jeruk nipis, setengah jeruk lemon diperas, setengah timun diiris-iris, 4 lembar daun mint bila ada, kalau nggak ada beli ya, setengah liter air putih, ya semuanya juga beli ya. Biasanya di market itu ada ya mint, tapi nggak semuanya. Cara membuat: jeruk nipis diperas dan disisihkan sebanyak 1,5 sendok makan. Jeruk lemon dibelah menjadi 2 dan diperas. Kemudian masukkan semua bahan ke dalam botol berukuran 1 liter, tutup rapat, diamkan dalam lemari pendingin semalaman. Ya, minum bareng minuman berenergi siap dikonsumsi keesokan harinya. Ini benar-benar minuman berenergi karena memang ada energinya, ya. Buat ulasan sederhana tentang percobaanmu membuat infused water. Coba kalian bikin ya, kalian siapkan sebotol air, kalian masukkan itu buah-buahan ya. Nah, yang ada apa ya? Adanya stroberi, masukkan stroberi. Adanya jeruk, masukkan jeruk, lemon. Tapi jangan banyak-banyak juga ya. Ya, kalian coba lemon aja dulu deh. Air dikasih irisan lemon. Enak itu rasanya ya. Apa menurutmu hal-hal yang kamu pelajari hari ini berguna bagi kehidupanmu? Jelaskan hal-hal apa saja yang menurutmu berguna bagi kehidupanmu. Carilah gambar dari majalah dan koran yang mencerminkan interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Identifikasi semua jenis interaksi yang terjadi, sebutkan siapa saja yang terlibat dalam interaksi tersebut. Ya, interaksi antar manusia ya. Jadi tadi sudah kita bahas. Nah, ini adalah bacalah teks bacaan di bawah ini dengan cermat, garis bawah informasi yang penting yang kamu temukan. Ini akan kita bahas pada video segmen berikutnya, yaitu video ketiga. Nanti video ketiga kita selesaikan sampai subbab 2 ini selesai ya. Jadi untuk video ini cukup dulu. Terima kasih perhatiannya. Kita akan segera bertemu lagi untuk melanjutkan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.